Bab 013. Ya ampun Kak, aku benar-benar tidak bermimpi saat ini, ucap Abel dengan wajah yang masih mematung menatap pantulan dirinya di cermin. Astaga, aku kira apaan? Nona, Anda tidak bermimpi. Kalau begitu kita segera ke bawah karena pasti Tuan Kennedy dan Tuan Gary sudah menunggu Anda di bawah. Ucap Halsey pada Abel. Aku sangat gugup Kak, ucap Abel dengan memegang jantungnya yang sudah berdetak tidak karuan. Jangan khawatir Nona, Nona ikuti ucapan saya, tarik nafas dalam-dalam, tahan, lepaskan agar relaks. Nah bagaimana, apa sudah tenang, ucap Halsey pada Abel. Sudah mendingan Kak, ayo kita turun, ucap Abel pada Halsey. Mereka bertiga pun berjalan untuk ke lantai utama dengan Abel yang berjalan duluan sedangkan Halsey dan Tessa berjalan di belakang Abel. Saat ini di lantai bawah, terlihatlah dua pria tampan dengan setelan formalnya. Kennedy memakai jas dan celana bahan berwarna hitam dan ia padukan dengan kemeja berwarna putih dan memakai dasi kupu-kupu berwarna merah. Begitupun juga dengan Gary, mereka berdua sama-sama memiliki wajah yang begitu tampan, hingga siapapun yang melihatnya akan langsung terpesona. Kedua lelaki itu saat ini sedang duduk di sofa ruang tamu mereka menunggu kedatangan wanita yang menurut Ken sangatlah ribet dan lama. Ia sedari tadi ribut dengan Gary karena masalah yang lama menunggu Abel, namun Gary memberikan bujukan untuknya agar ia tidak marah dan akhirnya Ken nyerah karena Gary yang selalu membujuknya dengan segala kata-katanya. Hingga saat mereka berdua sibuk dengan ponselnya sendiri-sendiri, suara high heels yang menuruni anak tangga terdengar di indera pendengar mereka, dan mereka kini mengalihkan pandangannya ke arah di mana suara itu berasal. Saat Ken melihat Abel menuruni anak tangga dengan penampilan yang benar-benar berubah, ia begitu terpesona hingga ia sama sekali tidak berkedip. Begitupun dengan Gary, ia juga syok dan terkejut melihat penampilan Abel malam ini. Bagaimana tidak, Abel saat ini memakai dress berwarna hitam tali spaghetti dengan bagian dada terbentuk hingga menampilkan dadanya seksi. Sedangkan bagian bawah panjang dress hingga mata kaki dengan bagian samping membelah, terlihat kaki jenjangnya yang mulus tanpa bekas luka apapun. Rambutnya ditata serapi mungkin walaupun tidak diikat. Rambutnya yang panjang berponi tipis dibiarkan teruai dengan bagian bawah model curly dan rambutnya diberikan sebuah hiasan jepit rambut model bunga bagian samping di atas telinga. Abel memakai high heels berwarna hitam dengan tinggi 7 cm hingga saat ini tingginya hampir sama dengan Ken jika ia berdiri bersandingan. Tak lupa juga tas kecil berwarna senada dengan dressnya. Abel menuruni anak tangga itu dengan anggun, diikuti dengan Halsey dan Tessa yang sudah resah sendiri karena Abel menjadi pusat perhatian dari dua orang tampan di bawah sana. Abel terus berjalan menuruni anak tangga dengan perasaan yang dak-diduk karena melihat tatapan dari Ken dan Gary yang sama sekali tidak berkedip membuatnya salah tingkah, hingga tanpa Gary dan Ken sadari Abel sudah berada di depan mereka. Abel membuat dua pria tampan itu tersadar dari kelakuannya. Mereka berdua sama-sama menggelengkan kepalanya. Maaf sudah menunggu lama, ucap Abel pada kedua pria itu. Ken ia kembali ke mode datarnya, begitu juga dengan Gary. Tidak masalah Abel, kita juga tidak terlalu lama menunggu, ucap Gary membuat Ken mengumpat. Astaga, apa kau bilang? Tidak menunggu lama, bahkan kita sudah hampir 2 jam menunggunya turun, ucap Ken dengan wajah kesalnya. Hai Tuan Ken, apa kau tidak melihat Nona Abel? Karena waktunya yang cukup membuatnya tampil sangat cantik. Lihatlah, apa Anda tidak tertarik dengannya? Bagaimana kreasiku sangat hebat bukan? Ucap Halsey dengan membanggakan dirinya. Tidak biasa saja, kalian ini hanya membuang-buang waktu saja, ucap Ken dengan kesal. Padahal Mommy Al sudah mengatakan pada Gary jika mereka pukul 9 sudah harus sampai di mansion. Tapi Mommy Al juga mengatakan pada putranya Ken pukul 8, itu karena Ken sering mengundur-undurkan waktu untuk dan sering membuang-buang waktu untuk hal-hal yang penting, jadi mereka sengaja memberikan pelajaran pada Ken agar ia bisa menepati waktunya. Gary yang mendengar umpatan kesal dari mulut Ken pun tersenyum tipis.
Akhirnya ia dan Momial berhasil mengerjainya. Anda mengatakan jika Nona biasa saja, tapi kenapa Anda tidak berpaling saat Nona Abel menuruni tangga? Nah itu berarti Anda mengagumi Nona Abel diam-diam. Apa ucapanku benar Tuan Ken? Jangan terlalu menjaga image Tuan Ken, nanti Anda bisa tersesat, ucap Halsey dengan jujur membuat Gary dan Abel saling bertatapan dan menahan tawanya, sedangkan Tessa ia sudah terbahak-bahak merutuki kesalahan Ken. Sudahlah, kita harus segera pergi, kita sudah telat, ucap Ken dengan menatap Abel dan Gary secara bergantian. Abel dan Gary pun mengangguk. Bilang cantik saja susahnya minta ampun, dasar egois. Gumam Abel dalam hati sambil mengikuti Ken dan Gary berjalan keluar mansion, diikuti dengan Tessa dan Halsey. Hei Tuan Ken, Anda belum menjawab ucapanku, Anda tertarikkan dengan Nona Abel, ucap Halsey membuat Ken geram. Sudah saya kirim bayarannya, jadi diam dan pulanglah, ucap Ken pada Halsey hingga membuat Halsey menatap ponselnya yang berdering bertanda ada notifikasi masuk. Wow, amazing, ini benar-benar tidak sesuai dengan perjanjian Tuan Ken, ucap Halsey yang menatap tidak percaya karena Ken melebihkan 2 kali lipat dari perjanjiannya. Apa itu sudah menjadi bukti kepuasan pelanggan Halsey, ucap Ken dengan pelan yang hanya didengar oleh Halsey, sedangkan Halsey yang mendapatkan komentar dari Ken pun mengangguk dengan tersenyum. Au Tang Yu, semoga kau bisa mengundangku lagi Tuan Ken, ucap Halsey dengan sedikit berteriak saat Ken menyusul Gary dan Abel memasuki mobil mewahnya. Kini Abel dan Ken berada di kursi penumpang sedangkan Gary dan anak buahnya berada di kursi depan pengemudi dan samping pengemudi. Di dalam mobil hening tidak ada yang mengeluarkan suaranya, mereka sedang sibuk dengan pikirannya masing-masing. Aku akan mencoba untuk menerima semua ini, Mapa. Aku tahu kalian melihatnya kan. Abel tidak tahu apa yang harus Abel lakukan, jadi Abel mohon Mama dan Papa doakan saja Abel selalu diberikan jalan yang terbaik, gumam Abel dengan menatap kedua foto orang tuanya dan dia di wallpaper ponselnya. Dia benar-benar sangat cantik, aku akui kecantikan dan juga sikapnya berbeda jauh dengan Tiara. Maafkan aku, Tiara ini sudah menjadi keputusan orang tuaku, semoga aku tidak salah mengikuti ucapan mereka, gumam Ken dalam hati dengan fokus pada foto wanita di ponselnya. Tuhan restuilah hubungan mereka, aku tahu saat ini Ken dan Abel belum bisa saling menerima, namun aku yakin kalian pasti sudah menakdirkan mereka berdua, aku mohon berikan mereka jalan yang terbaik agar mereka bisa bahagia dan berikan Abel kesabaran untuk menerima semua sikap Ken kepadanya nanti, gumam Gary dalam hati dengan begitu berharap. Singkat cerita tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, mereka pun sampai di depan gedung bangunan yang begitu luas dan megah. Bangunan dengan dominasi warna putih dan gold menampilkan kesan elegan pada bangunan yang disebut dengan sebuah mansion, memiliki 3 lantai dengan lantai paling atas terdapat sebuah jet pribadi milik keluarga William. Memiliki anak buah puluhan, hanya untuk menjaga keamanan di wilayah mansion itu, di sana juga terdapat garansi mobil dengan berbagai macam puluhan koleksi mobil mewah dan motor sport milik Ken dan Gary. Mobil yang mereka kendarai saat ini sudah berhenti tepat di depan mansion. Ken, Gary dan juga Abel turun bersama setelah pintu mobil mereka masing-masing dibukakan oleh anak buah yang sudah menyambut kedatangan mereka. Abelia ia begitu tertegun melihat bangunan semewah itu. Walaupun mansion milik Kennedy juga mewah, namun mansion utama keluarga William berlipat-lipat lebih mewah dari milik orang lain. Karena selain itu adalah desain Daddy Eric dan Mommy Al sendiri, desain itu juga turun-temurun dari keluarga mereka. Ayo masuk Abel, ucap Gary membuyarkan lamunan Abel. Ah iya Kak. Tuan, ucap Abel salah panggil setelah Ken menatapnya datar dengan alis yang dinaikkan sebelah dengan cepat. Abel merubah panggilan ke Tuan. Panggil itu saja tidak apa-apa Abel, saya tahu pasti kau ingin mempunyai kakak kan, jadi kau bisa anggap aku sebagai kakakmu, dan panggil saja saya kakak agar kita terlihat lebih akrab, ucap Gary pada Abel.
membuat Ken menatap Gary dengan tatapan tajamnya. Kenapa aku tidak menyukai gadis itu akrab dengan Gary? Gumam Ken dalam hati. Ilya terima kasih kak, ucap Abel terbata-bata karena ia takut dengan tatapan maut Kennedy. Ya sudah ayo masuk, ajak Gary pada Abel. Mereka bertiga pun masuk ke dalam mansion itu dengan posisi Abel di tengah-tengah Ken dan Gary. Saat sudah sampai di pertengahan ruangan yang sangat mewah itu, mereka disambut hangat oleh kedua orang tua Ken dan Gary. Ah sayang, kamu cantik sekali, astaga kamu benar-benar manis, Mommy tidak menyangka sayang, kamu mau datang ke kemari, ucap Mommy Al dengan wajah yang sangat senang. Ia pun tiba-tiba memeluk Abel dengan hangat, dan Abel pun membalas pelukan Mommy Al. Melihat Mommy Al yang begitu senang, Ken dan Gary merasakan kebahagiaan yang begitu hangat di keluarganya. Sayang ayo duduk dulu sambil menunggu Daddy turun. Ajak Mommy Al pada Abel, mereka berjalan dengan Mommy Al memeluk lengan Abel, serasa ia tidak mau melepaskan gadis cantik itu. Terima kasih Mom, Mommy begitu hangat menyambutku, aku begitu terharu bisa merasakan kasih sayang seorang ibu, ucap Abel dengan wajah tersenyum namun matanya tidak bisa membohongi jika dia begitu sedih. Jangan seperti itu sayang, kan Mommy sudah bilang dengan Abel kan, kamu harus bisa anggap Mommy sebagai ibu kamu. Mulai saat ini dan seterusnya Mommy dan Daddy akan menjadi orang tua penggantimu. Ah Mommy jadi tidak sabar ingin menjadikanmu menantu di keluarga kita. Ucap Mommy Al dengan menatap Abel sangat lekat, kedekatan Mommy Al dan Abel masih menjadi pertanyaan di benak Ken, sejak kapan mereka menjadi sedekat itu. Dan Mommy kenapa bisa menyayangi dia seperti anak sendiri. Sedangkan aku dan Gary kenapa malah dicuekin. Begitulah kira-kira pertanyaan yang dipikiran Ken saat ini. Kedua pria tampan itu terdiam di tempat, ia masih berdiri di tempatnya menatap kedua wanita berbeda usia itu. Yang sibuk dengan cerita mereka. Mommy, sebenarnya yang anak Mommy kita atau Abel sih, kok jadi kita yang dicuekin ucap Gary mewakili. Isi hati Ken. Ahaha sayang, Mommy lupa jika ada kalian, aduh saking senangnya Mommy sampai lupa dengan kedua pria tampan ini. Baiklah ayo kemari duduk di sini, kita tunggu Daddy turun, ucap Mommy Al menatap kedua pria tampan yang kesal dengan Mommy-nya, tapi bagi Mommy Al mereka begitu menggemaskan saat merasakan kesal. Dengan wajah datarnya, Ken duduk di sofa bersama Abel. Ken sesekali ia melirik Abel tanpa sepengetahuan dari orang yang ditatap ia begitu kagum dengan kecantikan gadis itu. Sedangkan Gary dan Mommy Al mereka berdua diam-diam melihat gerak-gerik Ken, mereka pun saling tatap dan tersenyum tipis sambil mengangguk. Hei kalian kenapa diam saja, cobalah Ken untuk mendekati Abel, kalian kan akan menikah jadi kalian harus akur, dan Ken kau harus bisa membuat Abel nyaman denganmu, jika nanti Abel tidak nyaman denganmu maka Mommy akan menikahkan Abel dengan Gary, ucap Mommy Al dengan ketus. Dan ucapan Mommy Al yang terakhir membuat Abel dan Ken saling tatap. Kemudian Ken menatap Mommy Al dengan tatapan tajamnya. Kenapa kau menatap Mommy seperti Ken? Kau tidak terima dengan ucapan Mommy, makanya terima Abel dengan tulus maka kau akan bahagia nanti, tapi jika kau menentangnya Mommy tidak akan pernah main-main. Dengan ucapan Mommy, ucap Mommy Al dengan serius, ada apa ini kenapa menjadi hening? Ucap pria parubaya yang baru datang. Daddy. Sapa Gary dan Ken secara bersamaan, sedangkan Abel ia hanya menatap parubaya itu dengan tersenyum. Selamat malam Om. Sapa Abel pada Daddy Eric, merasa disapa Daddy Eric pun menatap wajah Abel dengan intens dan ia seperti mengingat sesuatu. Dek. Dia, tidak salah lagi pasti gadis itu gadis yang sama. Aku masih mengingatnya dengan jelas. Gumam Daddy Eric menatap wajah Abel dengan penuh arti. Abel merasa takut melihat Daddy Eric yang menatapnya seperti itu. Daddy, kenapa Daddy diam saja? Disapa Abel juga. Ketus Mommy Al yang heran dengan sikap suaminya. Ah iya, kamu sudah dari tadi nak, kamu cantik sekali dan sangat sopan.
Ucap Dedi Erik memuji Abel, terima kasih Om. Ucap Abel dengan tersenyum saat Dedi Erik memujinya. Kalau begitu kita makan malam dulu yuk, nanti kita lanjut ceritanya, lajak Momi Al dengan lembut. Mereka semua pun berjalan menuju ke meja makan, di mana semua hidangan sudah tersedia. Abel, dia begitu tertegun saat melihat menu makan malamnya, semuanya adalah makanan kesukaannya. Mom, ini. Ucap Abel tertegun melihat semua menunya. Sayang, kamu suka kan? Ini semua Momi yang masak untukmu, bukannya ini makanan kesukaanmu. Ucap Momi Al dengan mengusap rambut Abel lembut. Mereka semuanya sudah duduk di tempat duduk masing-masing, namun mereka saat ini memperhatikan Abel. Mom, ucap Abel dengan suara serak. Detik berikutnya ia mengeluarkan air matanya. Mereka semua sangat tertegun dengan sikap Abel yang begitu menyedihkan. Sayang, jangan menangis, bukannya kamu senangkan dengan menunya. Ucap Momi Al dengan lembut. Ia pun memeluk Abel. Hiks Mom. Abel begitu sedih. Momi memperlakukan Abel seperti ini membuat Abel merasa tidak enak. Apalagi sampai makanannya kesukaan Abel semua, itu membuat Abel sedih Mom. Ucap Abel dengan menangis terharu. Sayang, sudah ya, jangan menangis lagi. Momi sengaja mencari tahu apa yang kamu sukai agar kamu senang dan bisa merasa nyaman sayang. Kalau begitu jangan bersedih lagi, kita makan ya. Tajak Momi Al dengan mengusap air mata Abel, sedangkan Abel ia mengangguk tanda setuju. Detik berikutnya ia tersenyum. Terima kasih Mom. Ucap Abel dengan kembali tersenyum, dan Momi Al pun mengangguk. Mereka pun makan dengan hening tanpa ada suara apapun selain suara denting sendok dan garpu. Mereka hanya saling tatap dan sibuk dengan pikirannya masing-masing. Kasihan sekali kamu nak, begitu teganya mereka semua mempermainkan hidupmu. Apapun yang akan terjadi Momi akan menjagamu paling di depan, igumam Momi Al dalam hati sambil menatap Abel yang sedang makan dengan elegan. Gadis ini malang sekali nasibnya, Dedi akan menjagamu nak, sepertinya memang kamu yang ditakdirkan untuk Ken, semoga kau akan hidup bahagia ke depannya, dan untuk orang-orang yang telah mempermainkanmu, Dedi yang akan membalaskannya. Gumam Dedi Erik dalam hati. Sepertinya dia memiliki kesedihan yang begitu dalam. Kenapa aku menjadi khawatir dan ingin sekali memeluknya? Semoga saja aku bisa mulai menerimanya, aku akan menjaganya. Gumam Ken dalam hati. Jika Ken tahu bahwa dia adalah gadis yang kuat dan gadis yang begitu berarti untuknya, apa yang akan dia lakukan? Apa dia akan terus membenci Abel? Aku harap kau tidak akan menyia-nyiakan gadis ini Ken. Karena jika kau tahu semuanya kau akan menyesal seumur hidupmu, gumam Gary menatap Abel dan Ken secara bergantian. Setelah 1 jam mereka melakukan makan malam, kini mereka sudah selesai dan sudah kembali ke sofa yang ada di ruangan keluarga. Baiklah, jadi begini, pasti Abel dan Ken sudah tahu kan apa maksud Momi kalian. Kita ingin kalian menikah, jadi apa kalian menerimanya Abel, Ken? Ucap Dedi Erik pada Abel dan Ken. Ken ikuti saja apa mau Momi. Ucap Ken dengan santai. Syukurlah, Momu sangat senang sayang. Dan Abel, gimana sayang, apa kamu bisa menerima Ken menjadi suamimu? Ucap Momi Al dengan lembut pada Abel. Abel, ikut saja Mom Dad, semua yang kalian lakukan pasti yang terbaik buat kita bukan? Jadi keputusan Abel juga sama dengan Tuan Ken. Ucap Abel dengan menarik nafasnya dalam-dalam sebelum ia mengatakannya pada Momi Al. Syukurlah, akhirnya kalian akan segera menikah. Momi dan Dedi benar-benar senang dengan keputusan kalian. Ken, jaga Abel dengan baik-baik. Jika kau melukai hatinya, Dedi tidak akan mempercayakan dia padamu lagi, ucap Dedi Erik pada putranya yang sibuk dengan pikirannya. Iya Dad. Ucap Ken dengan santai. Ya sudah, kalau begitu karena kalian sudah memberikan keputusan yang terbaik, secepatnya pernikahan ini segera dilaksanakan, ucap Dedi Erik membuat Abel terkejut. Apa jadi kita menikah dengan cepat? Terus bagaimana dengan sekolah Abel Mom? Om, apa tidak masalah? Abel kan masih sekolah, ucap Abel yang begitu khawatir.
Sayang kamu tenang saja itu semua menjadi urusan Momi, jadi kamu siapkan saja diri kamu ya, dan untuk masalah sekolah kamu bisa terus melanjutkan hingga sampai yang kamu mau sayang, karena Momi Dedi dan pastinya Ken tidak akan menghalangi cita-citamu, karena sekolah kamu itu salah satu milik Dedi jadi jangan khawatir, tucap Momi Al membuat Abel kembali terkejut namun ia tersenyum. Jadi kalian tidak akan melarang Abel melanjutkan studi Abel Mom, tucap Abel pada Momi Al dengan tatapan berbinar. Iya sayang, semua apapun yang kamu mau akan kita kabulkan, tapi kamu tetap ingat batasan kamu dan kewajibanmu saat menjadi seorang istri, ucap Momi dengan lembut.